Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Damar Firdausi. Saat ini kita akan membahas mengenai contoh soal P3K pengelola ekosistem hutan pesisir. Oke, sebelum lebih jauh ke sana, saya ingin memberikan sedikit review mengenai jabatan ini. Jabatan ini sebenarnya banyak membahas mengenai pengelolaan ruang laut ya, sehingga ketika nanti teman-teman mengambil formasi ini, kalian akan ditempatkan di Dirjen Pengelolaan Ruang Laut seperti itu. Oke, kita next. Ya, sebelum lebih jauh, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu Dolphin Brain. Dolphin Brain adalah salah satu bimbel yang mungkin salah satunya di Indonesia yang kita membuka kelas hanya untuk P3K atau ASN di bidang kelautan dan perikanan. Kita ada 9 formasi yang kita buka ya. Tidak semua formasi yang kita buka bimbelnya. Salah satu yang kita buka adalah pengelola ekosistem lautan pesisir. Jadi kalau teman-teman ikut bimbel kami akan mendapatkan 14 kali sesi pertemuan dan masing-masing sesi itu sudah ada materinya. Teman-teman bisa susun, teman-teman bisa belajar, bisa latihan soal setiap hari seperti itu. Kalau teman berminat, bisa langsung hubungi kami via website di dolphinbrand.com atau via Instagram dolphin_brand atau melalui WA admin kami. Oke? Selanjutnya, contoh soal P3K pengelola ekosistem pesisir ini saya ambil dari berbagai macam referensi. Yang pertama adalah dari teman-teman saya dulu yang sudah lulus, kedua daripada kisi-kisi yang diberikan BKN yang waktu itu untuk teman-teman ASN yang mengambil pengelola ekosistem pesisir. Di sini kita bisa lihat ya di Permen Pan RB nomor 44 tahun 2014 teman-teman bisa melihat di sini ini adalah juknis ya, juknis dari Jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Kemudian ada beberapa materi atau beberapa pekerjaan yang berkaitan tentang pengelola ekosistem laut pesisir. Yang pertama ada perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan. Kedua ada pemanfaatan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi. Yang ketiga pengendalian pemanfaatan ruang laut. Nah ini teman-teman harus menguasai banget ya, baik dari Permen KP-nya, baik dari materi dasar-dasarnya, seperti kalau ruang laut kan berkaitan tentang rumput laut, tentang mangrove, tentang lamun, tentang terumbu karang, teman-teman setidaknya bisa memahami hal seperti itu. Oke? Dan memang pengelola ekosistem laut pesisir ini memang sangat banyak sekali ya materinya ya, terutama di dalam hal Permen KP. Jadi teman-teman jangan sampai tidak membaca ya, karena tahun ini saja sudah banyak sekali Permen KP yang keluar di bidang pengelolaan laut. Jadi tetap harus update materi-materi atau Permen KP yang berkaitan tentang pengelolaan ruang laut. Oke. Mari ya, oke. Ini yang pertama adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencangkup atas permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu adalah A. Hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3, hak pengusahaan pulau-pulau kecil atau HP3K, C. Hak pengusahaan perairan dan pulau-pulau kecil HP4K. D. Hak perizinan pengusahaan perairan HP3 atau E. Hak perizinan pulau-pulau kecil atau HP3K. Silakan teman-teman menganalisis, saya kasih waktu 10 detik. Oke ya. Oke, ada yang sudah tahu jawabannya? Mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah A. Dari mana nih Kak jawabannya A? Mari kita perhatikan slide berikutnya. Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan ruang laut, definisi dari soal itu merupakan jawaban dari hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3. Jadi teman-teman di sini, kalau kalian membaca sebuah permen KP, jangan cuma fokus ke isinya, tapi kalian juga harus fokus ke definisi-definisinya. Apalagi itu definisi yang dasar ya, kayak pengertian pantai, pengertian sungai, pengertian STP3K, itu teman-teman harus memahami secara betul, secara baik kayak gitu. Memang bahasanya mungkin sekilas sama ya, tapi kalau teman-teman perhatikan itu pasti akan ada kata kunci. Jadi tidak perlu membaca semuanya, cukup fokus ke kata kuncinya saja. Oke? Jadi untuk pertanyaan pertama ini jawabannya adalah yang A ya, HP3 atau hak pengusahaan perairan pesisir. Oke.
Lanjut. Oke, nomor 2. Titik adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Oke. A. Selat. B. Pesisir pantai. C. Sempadan pantai. D. Teluk. E. Laguna. Oke, silakan teman-teman. Saya kasih waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, waktunya sudah habis. Kita lihat jawabannya apa. Oke, jawabannya sepadan pantai ya. Ada yang benar jawabannya. Kita lihat ya. Mengapa sepadan pantai? Oke, jadi pengertian dari sepadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter. Nah, teman-teman di sini ada kata kuncinya ya. Ada kata kuncinya 100 meter minimal. Artinya ya itulah sepadan pantai ya. Jadi kalau definisi selat, pesisir pantai, teluk laguna teman-teman bisa lihat juga di Undang-Undang 27 2007. Itu undang lengkap sekali ya mengenai pengelolaan ruang laut seperti itu. Oke. Ya kan? Soal selanjutnya, jawaban sepadan pantai. Oke, yang ketiga, jangka waktu RSWP 3K pemerintah daerah selama titik-titik tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya titik-titik tahun sekali. Yang A 20 tahun dan 5 tahun, B 10 tahun dan 2 tahun, C 30 tahun dan 5 tahun, D 2 tahun dan 1 tahun, atau E 5 tahun dan 1 tahun. Oke, silakan teman-teman dijawab. Saya kasih waktu 10 detik. Oke. Sudah ya, jawabannya apa? Oke, jawabannya A, 20 tahun dan 5 tahun. Dari mana, Kak? Dari, lagi-lagi ya, Undang-Undang 27 tahun 2007. Jangka waktu RSWP 3K pemerintah daerah selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Oke? Ya teman-teman ya, dalam membaca sebuah permen KP itu kalian harus detail, harus paham kunci-kuncinya ya. Jangan pernah dilewatkan karena ekosistem dalam pesisir ini lebih banyak nanti soal-soalnya berasal dari permen KP. Oke, seperti itu. Oke, lanjutnya nomor 4. Oke, RZWP 3K ditetapkan dengan A. Peraturan daerah, B. Peraturan pemerintah, C. Peraturan bupati atau wali kota, D. Peraturan presiden, atau E. Peraturan menteri. Silahkan teman-teman jawab. Saya kasih waktu 5 detik. Oke ya, jadi jawabannya apa? Ya, benar sekali ya jawabannya A, peraturan daerah. Mengapa ada peraturan daerah? Karena RZUP3K itu tergantung dari provinsi yang mana. Jadi RZUP3K itu adalah rencana zonasi wilayah ya, pesisir dan pulau-pulau kecil. Biasanya memang diterbitkan oleh Perda dari provinsi masing-masing seperti itu. Tapi jawabannya yang benar memang peraturan daerah ya, sesuai dengan di Undang-Undang 27 tahun 2007 seperti itu. Oke. Soal nomor 5. RAWP3K berlaku selama A. Tidak ada batasan, B. 2 sampai dengan 10 tahun, C. 1 sampai dengan 4 tahun, D. 1 sampai 5 tahun, atau E. 1 sampai dengan 3 tahun. Oke, silakan teman-teman menganalisis, atau mungkin kalau yang belum pernah tahu soal ini ya nggak apa-apa, teman-teman kira-kira yang mana jawabannya. Oke, saya kasih waktu 10 detik. Oke, jawabannya E ya, 1 sampai dengan tahun. Dari mana Kak? Kita lihat. Jadi, pada bagian kelima di pasal, maaf, di Undang-Undang 27 tahun 2007, jadi RAWP3K itu adalah rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, jadi di sini di ayat kedua di pasal 13 jelaskan berlaku sampai dengan 1 sampai dengan 3 tahun. Teman-teman, jadi untuk pengelolaan ruang laut itu memang ada tahap-tahapannya, ada rencana strategis, ada rencana zonasi, ada rencana aksi, ya itu teman-teman semua harus paham tuh step by stepnya. Kalau teman-teman mau gabung, mau memahami lebih bagus lagi, bisa gabung mobil kami, nanti kami arahkan seperti apa membaca, seperti apa eh,
memahami sebuah permen KP. Kadang kalau kita hanya membaca tapi kita tidak memahami, kita sering lupa. Apalagi undang-undang 27 itu mirip-mirip semua, depannya RR semua. Kalau teman-teman nggak bisa pemahamannya, nggak bisa apa lebih komprehensif, itu sangat berbahaya sekali seperti itu. Oke? Jawabannya ya, 1 sampai dengan 3 tahun. Oke, teman-teman sekalian. Jadi bimbingan belajar kami sudah buka dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 15, nanti dapatkan harga promo, dan bimbel kami ini akan dibuka dimulai tanggal 16 Januari. Tapi pembukaannya udah mulai sekarang dan terbatas teman-teman. Kita tidak bisa menerima banyak orang karena disesuaikan dengan tutor dan juga waktu juga. Jadi kami hanya akan menerima yang sudah sesuai dengan kuota. Lebih daripada itu memang kamu nggak bisa. Mungkin kami akan mengalihkannya ke materi saja tanpa ada bimbingan. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman mengikuti kami, ya kita pembelajarannya via Zoom, terdapat materi dan soal, bisa belajar ulang, sistem belajarnya nyaman ya, karena kita sistemnya kayak tutor gitu teman-teman ya. Kalau kalian ada ada kesulitan, ada kendala, sharing-sharing aja, nggak apa-apa, nggak usah ragu, nggak usah takut gitu. Dan kita bisa face to face, bisa via WA, bisa via Telegram seperti itu. Dan juga kalkulator soal. Artinya di sini kita membuat soalnya bukan dari apa? Bukan ngasal, kita dari kisi-kisi ya yang sudah ada di BKN, dan kita juga sesuaikan dengan yang tahun lalu. Jadi kita combine, kita blended mana kira-kira akan muncul. Dan enaknya bimbel ini kita bisa latihan terus setiap hari teman-teman. Jadi teman tuh kalau sudah belajar materi, latihan soal itu akan lebih bagus sekali, lebih lebih cepat memahaminya seperti itu. Oke? Silakan teman-teman kalau berminat bisa menghubungi kami via website atau via WA. Di situ kami siap 24 jam. Ya kalau kami nggak istirahat. Nah, intinya di sini kami memberikan pelayanan optimal. Oke teman-teman, terima kasih. Saya doakan semoga tahun ini bisa menjadi abdi negara. Saya selalu bilang kepada setiap peserta Dolphin Brain, minimal belajar itu 4 jam. Bisa dibagi 2 pagi, 2 siang. Dan selalu semangat, selalu optimis, tetap beribadah dan yakin kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa, insya Allah akan dipermudah jalannya. Terima kasih. Nantikan part kedua mengenai pengelola ekosistem lautan pesisir.